Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa walah ba'd. Para siswa kelas 11 Madi, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran usul tafsir ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab atau judul at-tafsir ya. Jadi kita sering mendengar kalimat tafsir. Apa yang dimaksud dengan tafsir? Ya. Di sini akan dijelaskan bahwa at-tafsiru lughatan. Tafsir secara bahasa adalah minal fasri, dari kalimat al-fasr. Wa huwa al-kashfu 'anil mughatta, yaitu membuka sesuatu yang tertutup. Ya, al-kashfu membuka, 'anil mughatta sesuatu yang tertutup. Itu namanya at-tafsir secara bahasa. Adapun secara istilah, bayanu ma'anil Qur'anil Karim adalah menjelaskan arti-arti Al-Qur'anul Karim, menjelaskan arti-arti Al-Qur'an. Ya, kalau di buku cetaknya itu ada di halaman 20 ya, halaman 20. Ya, adapun hukumnya adalah wajib. Wa ta'allamu tafsir wajib, mempelajari tafsir hukumnya wajib, ya. Dalilnya adalah surah Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Shad halaman 29 ya. Kemudian Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Muhammad ayat 4. Inilah tadi hukum mempelajari ilmu tafsir ya. Ini hukum belajar tafsir ya. Ya, Abdurrahman As-Sulami mengatakan ya di sini ya. Haddatsana alladzina kanu yuqri'una al-Qur'an ka Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima annahum kanu idza ta'allamu min nabiyyi 'ashara ayatin ya. Bahwasanya para sahabat itu apabila mereka mempelajari 10 ayat ya, lam yujawizuha, mereka tidak melewati 10 ayat tersebut hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal 'amal. Sampai mereka mempelajari apa-apa yang di dalamnya berupa ilmu dan amal, minal ilmi wal amal ya. Jadi para sahabat itu setiap kali membaca 10 Al-Qur'an mereka berhenti, tidak melanjutkan ayat berikutnya sampai mereka memahami dan mengamalkannya ya. Itu seperti itu ya. Itulah semangat para sahabat dalam belajar ilmu tafsir ya. Kemudian wa yajibu ala alil ilmi ya, di sini ya ada maksudnya di sini. Dan wajib atas para ulama ayyubayyinu linnas, menjelaskan Al-Qur'an kepada manusia antarikil kitabah, melalui cara menulis, melalui bentuk tulisan, awil musyafah atau melalui lisan ya, melalui lisan, awil musyafah atau melalui lisan. Dikauli ta'ala wa idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Al-Imran ayat 187 ya. Nah, jadi menjelaskan Al-Qur'an kepada manusia hukumnya wajib bagi para ulama, baik itu melalui tulisan maupun melalui lidah atau melalui lisan ya. Nah, wa tabyinul kitab lin-nasi syamilun li tabyini al-lafzi wa ma'ani. Menjelaskan Al-Qur'an itu mencakup menjelaskan lafaznya. Ya, al-fadhi syamilun li tabyini al-fadhi, mencakup penjelasan lafaznya, wa ma'ani dan arti-artinya ya. Itulah jadi para ulama itu wajib menjelaskan Al-Qur'an kepada manusia. Nah, wal urdu min ta'allumi at-tafsir wal wusul ila al-ghayat al-hamidah. Tujuan di sini al-urdu ya, al-urdu. Mana ini? Al-urdu ya. Tujuan mempelajari tafsir adalah sampai kepada tujuan yang terpuji. Al-wusul ilal ghayatil hamidah, sampai kepada tujuan yang terpuji ya. Al-ghurdu artinya tujuan. Wasamarat al-jalil, dan hasil yang mulia. Wa hiya, yaitu at-tasdiq bi akhbarihi, membenarkan berita-berita yang terdapat dalam Al-Qur'an. At-tasdiq membenarkan bi akhbarihi, berita-berita yang terdapat dalam Al-Qur'an. Wal intifa' biha, dan mengambil manfaat darinya. Wa tatbiqi ahkami, dan melaksanakan hukum-hukumnya.
alal wajhi alladhi aradallahu, sesuai yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pada Allah biya ala basirah, agar Allah itu disembah atau diibadahi dengan pengetahuan yang benar, ya, itu seperti itu. Ya itu ya, seperti itu. Ya, kemudian al-wajib alal muslim fi tafsiril Quran. Yang wajib bagi seorang muslim dalam menafsirkan Al-Quran. Yang wajib bagi seorang muslim dalam menafsirkan Al-Quran. Ya. Yang wajib bagi seorang muslim adalah al-wajib alal muslim fi tafsiril Quran ayyushira nafsahu hina yufassiril Quran binahu mutarjimun lillah. Ya, ketika menafsirkan Al-Quran itu seorang muslim itu wajib merasa bahwa dirinya itu sedang menerjemahkan, sedang menerjemahkan firman Allah Subhanahu wa taala, menerjemahkan perkataan Allah atau firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, syahidun alaihi bima arada min kalami. Mempersaksikan atau bersaksi atau menyatakan apa yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itulah bahwa orang yang menafsirkan Al-Quran itu harus merasa bahwa dia sedang menerjemahkan firman Allah. Khaifan min an yaqula 'alallahi bila ilmin. Takut bila berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ya, karena jika dia berkata atas nama Allah tanpa ilmu maka terancam sebagai dosa yang sangat besar, ya. Ya. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 33, ya, yang sering kita baca berulang-ulang, ya. Itu seperti itu, ya. Jadi ketika seorang muslim menafsirkan Al-Quran harus demikian, ya. Harus demikian. Ya. Kemudian selanjutnya adalah al-marji' fi tafsiril Quran. Referensi dalam menafsirkan Al-Quran. Referensi dalam menafsirkan Al-Quran, ya. Referensinya apa saja? Ya, satu, pertama awalan kalamullahi ta'ala fa yufassarul Qur'anu bil Qur'an. Pertama adalah firman Allah Ta'ala. Jadi referensi pertama dalam menafsirkan Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala. Sehingga Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, gitu. Lianna Allah Ta'ala huwa alladhi anzalahu wa huwa a'lamu bima arada bihi. Karena Allah itu yang menurunkan Al-Quran. Allah yang menurunkan Al-Quran sehingga dia lebih tahu apa yang dimaksud. Allah yang menurunkan, maka Allah yang lebih tahu apa tujuannya diturunkannya Al-Quran. Itu seperti itu, ya. Jadi referensi pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu seperti itu. Contohnya ini adalah firman Allah, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah. Siapa wali-wali Allah ini? Ini akan Al-Quran. Kalimat wali-wali Allah, aulia Allah, ditafsirkan dengan firman Allah yang lain, yaitu pada ayat berikutnya. Ya. Faqad fassara aulia Allahi biqauli fi ayat allati taliyah. Kalimat aulia Allah ini, ya, ditafsirkan sebagai berikut, yaitu ayat berikutnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapakah para wali Allah? Yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Surat Yunus ayat 63. Kalau tadi ayat pertama itu surat Yunus ayat 62, sekarang definisi aulia Allah atau wali Allah adalah surat Yunus ayat 63 ayat selanjutnya, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun, ya. Itu seperti itu, ya. Itu contoh, salah satu contoh aja itu, ya, seperti itu. Ya. Kemudian surah At-Tariq diterjemahkan dengan surah At-Tariq ayat 3. At-Tariq ayat 2 ditafsirkan dengan At-Tariq ayat 3. Wa ma adraka mat-tariq. Apa itu arti At-Tariq? At-Tariq diartikan an-najmus saqib. Ya, an-najmus saqib, bintangnya berkilauan, ya. Ini At-Tariq ayat 3, ini At-Tariq ayat 2. Jadi yang ayat 2 ditafsirkan dengan At-Tariq ayat 3. Ya. Seperti itu, ya. Ya. Kemudian referensi yang kedua dari firman dalam menafsirkan Al-Quran, referensi kedua dalam menafsirkan Al-Quran adalah kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa yufassir Al-Quran bi sunnah. Referensi kedua adalah sabda Rasulullah, perkataan Rasulullah, sehingga Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Jadi referensi kedua dalam menafsirkan Al-Quran adalah firman sabda Rasulullah,
sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengapa demikian? Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muballighun anillahi. Karena Rasulullah itu menyampaikan dari Allah, muballighun anillah. Menyampaikan dari Allah. Fa huwa alamu annas bi muradillahi ta'ala bi kalamih. Rasulullah adalah orang yang paling mengetahui maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah orang yang paling mengetahui. Contohnya di sini adalah firman Allah, alladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik itu al-husna kebaikan, wa ziyadah dan tambahan. Kalimat ziyadah ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, faqad fasara nabiyyu ziyadah bin nazar ila wajhillahi ta'ala. Kalimat ziyadah ditafsirkan oleh Rasulullah artinya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang sudah masuk surga, sudah merasakan kenikmatan yang begitu sempurna, begitu luar biasa di surga, maka ada tambahan lagi nikmat bagi ahli surga, yaitu apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nikmat yang paling besar di surga. Karena ketika para penghuni surga melihat Allah langsung, melihat wajah Allah secara langsung, maka mereka melupakan semua kenikmatan yang ada di dalam surga. Ya. Itulah ya. Ya, seperti itu. Kemudian referensi ketiga dari dalam menafsirkan Al-Quran adalah kalamus sahabah, perkataan sahabat. Ya. La siyama dzawul ilmi minhum wal anaya bertafsir. Terutama para ulamanya sahabat dan yang perhatian dengan urusan tafsir. Ya. Jadi referensi ketiga adalah perkataan sahabat. Kalau tadi referensi pertama adalah firman Allah, referensi kedua adalah sabda Rasulullah, referensi ketiga adalah perkataan sahabat. Jadi kalau Al-Quran tidak ditemukan tafsirnya dalam Al-Quran, tidak ditemukan tafsirnya dalam sabda Rasulullah, maka tafsir selanjutnya adalah dengan menafsirkan sesuai perkataan para sahabat. Ya. Ini seperti itu ya. Contohnya di sini ya. Firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 43. Wa in kuntum marda 'ala safarin aw jaa'a ahadum minkum minal ghaib aw lamastumun nisa. Ya. Di sini atau kamu menyentuh perempuan. Lamastumun nisa. Kalimat lamastum ini diterjemahkan oleh Ibnu Abbas. Faqad sa'an Ibnu Abbas anna fassara al-malamasa bil jima'. Ibnu Abbas menafsirkan kalimat mulamasa ini, lamastum, artinya jimak bersetubuh. Jadi kalimat menyentuh perempuan di sini maksudnya adalah bersetubuh. Berdasarkan perkataan Ibnu Abbas. Ya. Ini yang dimaksud menafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat. Ya. Jadi referensi ketiga adalah perkataan sahabat. Ya. Kemudian referensi keempat dalam menafsirkan Al-Quran adalah kalamut tabi'in, perkataan para tabi'in. Ya. Siapa kata tabi'in? Yaitu muridnya para sahabat, alladzina ya'tanu ya bi'ahli tafsiran sahabat, yang mempelajari tafsir dari para sahabat. Jadi muridnya para sahabat. Jadi kalau tidak ditemukan dalam Al-Quran, tidak ditemukan dalam hadis Nabi, tidak ditemukan dalam perkataan sahabat, maka yang keempat adalah menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para tabi'in ya. Itulah seperti itu ya. Nah, itu ya. Jadi itulah urutan-urutan dalam menafsirkan Al-Quran ya, seperti itu. Jadi yang keempat. Kemudian yang kelima, ma taqtadihi al-kalimat min al-ma'ani asy-syar'iyyah awil lughawiyyah hasba siyaq. Yaitu referensi kelima adalah kalimat-kalimat ya yang mengandung arti-arti baik secara syar'i maupun lughawi. Baik secara syariat atau lughawi. Jadi arti-arti kalimat baik secara arti syar'i atau arti lughawi. Ya, karena Allah berfirman, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah. An-Nisa ayat 105. Inilah referensi ke-5 ya. Itulah seperti itu. Ya. Fa in ikhtalafa al-ma'na asy-syar'i wal lughawi ukhidha bima yaqtadi syar'i. Jika berbeda pendapat, berselisih antara makna syar'i dan makna lughawi, maka yang diambil adalah makna syar'i ya. Itulah seperti itu ya. Seperti itu ya. Nah. Jadi jika terjadi perbedaan antara makna syar'i dan lughawi, maka yang diambil adalah makna syar'i. Ya, demikianlah pembahasan tentang usul tafsir pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.